Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait transformasi, atau lebih tepatnya adalah refleksi. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait itu semua, kalian coba lihat gambar ini dulu aja deh. Di sini kalian pernah nggak ngedit gambar di suatu aplikasi? Kalau pernah, pasti kalian tahu yang namanya tools transformasi nih. Pada proses editing, biasanya itu terdapat menu transformasi yang fungsinya untuk memanipulasi gambar. Entah itu mencerminkan gambar atau juga mengubah letak gambarnya gitu. Nah, konsep ini itu tuh merupakan bagian dari yang namanya konsep transformasi di matematika. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja kita bahas yang namanya transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi merupakan konsep matematika yang menjelaskan terkait cara memanipulasi koordinat atau bentuk dari suatu objek. Kalau kita ngomongin transformasi, sebenarnya itu ada berbagai macam konsepnya nih. Mulai dari refleksi, translasi, rotasi, bahkan sampai dengan yang namanya dilatasi. Cuman di video kali ini kita batasin penjelasannya terkait refleksi aja kali ya. Oke, kita bahas ya refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi merupakan cara atau mengubah posisi suatu objek atas dasar pencerminan. Maksudnya tuh gimana sih? Jadi gini, bayangin aja kalian lagi bercermin di suatu cermin nih. Kira-kira bayangan yang kalian lihat bentuknya kayak gimana? Yang pertama adalah kalau kalian jaraknya jauh dari cermin, maka jarak bayangan terhadap cermin juga akan jauh ya. Artinya jarak objek sama dengan jarak bayangannya nih. Kemudian kita bisa lihat nih bahwa bagian kiri objek akan menjadi bagian kanan dari bayangannya. Contohnya aja gambar ini nih. Di sini tangan terdekat tangan kiri ya, sedangkan pada cerminnya yaitu tangan kanan. Oke, ini merupakan dua informasi penting untuk menjelaskan konsep yang namanya refleksi pada matematika. Kalau kalian udah paham dua poin ini, kalian pasti nggak bakal bingung nih kalau seandainya yang kita jelaskan adalah terkait objek matematika, entah itu titik ataupun luasan suatu daerah. Di sini ada titik C, yaitu sebagai objek. Kemudian cerminnya diletakkan di sini nih, di antara C dan D. Nah, titik D ini merupakan titik bayangannya. Jarak dari C ke cermin itu sama dengan jarak dari cermin ke titik D-nya gitu. Begitu juga untuk objek luasan nih. Di sini kita bisa lihat bahwa titik H ini merupakan cerminan dari yang namanya titik G. Begitu juga titik J dengan E dan titik I dengan F. Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum konsep dasar terkait yang namanya refleksi ini? Kalau udah, kita akan bahas lebih detail terkait macam-macam refleksi. Yang pertama, yaitu kita akan ngebahas refleksi terhadap sumbu X. Maksudnya tuh gimana sih? Jadi gini, bayangin aja kita punya titik A yang letak koordinatnya adalah 1,2. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 nih. Kurang lebih posisinya di sini nih. Kemudian kita beri cermin di sumbu X. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi akan terbentuk bayangan di bawah cerminnya yang kita simpulkan dengan A aksen nih. Karena jarak dari sini ke sini adalah 2, maka jarak bayangan juga sama nih, yaitu 2. Berarti titik koordinatnya yaitu berubah menjadi 1, minus 2 gitu. Kalau kita simpulkan bahwa ketika koordinatnya X, Y, ketika kita refleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat yang berubah yaitu pada nilai Y-nya menjadi minus Y nih. Kemudian yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu Y. Sama kayak sebelumnya, bayangin aja kita punya titik A yang terletak di 1,2. Kemudian cerminnya kita taruh di sumbu Y. Maka bayangan terbentuk yaitu terletak di belakang cerminnya nih dengan jarak yaitu 1. Maka koordinat akhirnya yaitu menjadi minus 1,2. Di sini kita bisa simpulkan bahwa X, Y berubah menjadi minus X, Y. Kemudian yang ketiga nih, yaitu refleksi terhadap Y sama dengan H. Di mana H ini merupakan konstanta ya. Contohnya itu kayak gini. Pencerminan Y sama dengan 2. Artinya cerminnya kita letakkan di Y sama dengan 2. Kalau kita punya koordinat A 2,1 di sini, kemudian kita letakkan cermin di Y sama dengan 2, yaitu di sini ya.
maka jarak dari titik A ke cermin itu kan 1 ya jaraknya. Jarak dari bayangan ke cermin juga harus 1. Sehingga koordinat akhirnya itu berubah nih menjadi 2,3. Dari sini kalau kita proyeksikan, maka ketika X, Y saat dicerminkan di Y sama dengan H, nilainya adalah X, 2H dikurangi Y. Contohnya itu kayak gini nih. Di sini kan nilai H-nya adalah 2 ya. Kalau kita masukkan 2 dikali 2, nilai Y-nya ada berapa? 1 di sini nih. Dikurangi 1. 4 dikurangi 1, berapa nilainya? Yaitu 3. Berarti benar ya, yaitu 2,3 nih. Gitu. Dan poin keempat, yaitu refleksi terhadap X sama dengan K, di mana K merupakan konstanta juga nih. Konsepnya sama nih kayak kita ngebahas terkait refleksi terhadap Y sama dengan H. Contohnya kayak gini. Kita akan lakukan pencerminan di X sama dengan 2. Artinya kita meletakkan cermin di X sama dengan 2 nih. Kalau kita punya koordinat A terletak di 1,2, kemudian kita cerminkan di X sama dengan 2 kayak gini, jarak dari titik A ke cerminkan adalah 1 ya. Maka jarak bayangan ke cermin juga 1. Berarti letak A aksennya yaitu berapa? Di 3,2 ya. Kalau kita simpulkan saat X, Y, kalau kita cerminkan, nilainya adalah 2K dikurangi 1, Y. Dan terakhir yaitu kita ngebahas yang namanya refleksi terhadap 0,0. Contohnya itu kayak gini. Kita punya koordinat A di 1,2. Kemudian cerminnya kita taruh di 0,0 di sini nih. Maka bayangan terbentuk kan di belakang cermin ya. Dengan jarak yang sama, yaitu terbentuklah A-aksen terletak di -1, -2 nih. Jadi kalau kita simpulkan ketika X, Y, kemudian kita cerminkan terhadap 0,0, akan berubah koordinatnya menjadi -X, -Y gitu. Oke, untuk lebih jelasnya coba yuk kita bahas satu soal nih. Suatu titik koordinat A terletak di 1,2 dicerminkan pada sumbu X. Kemudian dicerminkan pada sumbu Y. Di sini yang perlu kita garis bawahi telah terjadi dua pencerminan ya. Di sumbu X terlebih dahulu, kemudian dicerminkan di sumbu Y. Di mana koordinat hasil pencerminannya nih. Oke, kita jawab ya. Kita jawab dari pencerminan pertama dulu aja kali ya, yaitu dicerminkan pada sumbu X. Kita tahu nih, saat dia dicerminkan, maka koordinatnya yang awalnya X, Y akan berubah menjadi X, minus Y. Berarti ketika koordinatnya 1,2, maka kalau dicerminkan pada sumbu X, nilainya adalah 1, minus 2 nih. Oke, ini merupakan hasil pencerminan pertama. Berikutnya, terkait pencerminan kedua, yaitu dicerminkan pada sumbu Y. Saat dicerminkan pada sumbu Y, ketika koordinatnya adalah X, Y, maka nilainya adalah menjadi minus X, Y. Berarti yang awalnya adalah 1, minus 2, yaitu hasil pencerminan pertama, akan berubah koordinatnya saat dicerminkan pada sumbu Y menjadi minus 1, minus 2 nih. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa hasil pencerminan terakhir yang awalnya terletak di 1,2 menjadi A double aksen yang terletak di minus 1, minus 2 nih. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait refleksi nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!